Pemirsa, rencana legalisasi arak terwujud. Berbagai pihak memberikan berbagai masukan agar nantinya arak bisa diberikan sentuhan industri modern sehingga meningkatkan kualitas serta jumlah arak yang dihasilkan sehingga berimbas kepada peningkatan kesejahteraan para pengrajin arak serta terjaganya salah satu kearifan lokal di Bali. Namun di sisi lain, para pelajar atau anak muda agar terhindar dari mengkonsumsi arak. Pengamat sosial Ana Agung Gede Aryawan mengatakan sangat setuju dengan rencana dilegalkannya arak. Dulu akibat belum dilegalkan muncullah arak oplosan, arak metanol. Setelah dilegalkan, pengawasan secara kuantitas, kualitas, serta peredarannya bisa terus terjaga. Arak sudah menjadi keseharian orang Bali. Bagi penggemar mikol, pastinya telah familiar dengan minuman arak. Selain diminum pun, arak digunakan sebagai sarana upacara. Legalisasi nantinya mendorong adanya sentuhan industri modern sehingga kualitas arak dan kuantitasnya terus ditingkatkan. Contoh sake, dulu sake diproduksi secara tradisional. Namun seiring perkembangan teknologi, Jepang menerapkan teknologi industri modern pada sakenya sehingga berimbas pada kualitas sakenya. Terkait pengenaan cukai pada arak produksi Bali, seharusnya diberikan aturan khusus agar besaran cukai lebih rendah dari mikol impor. Sedangkan arak untuk sarana upacara dibebaskan dari cukai agar tidak menyulitkan warga Bali. Semua produksi menggunakan kontrol dan alat yang benar-benar canggih, dan produksi yang mungkin secara tradisional bisa memproduksi 1-2 botol sehari, dengan alat yang lebih canggih bisa 10-20 botol, dan hasilnya secara kualitas pasti lebih baik. Sementara dari lingkungan pendidik, salah satu akademisi Mercy Victoria Gigir merasa khawatir dengan rencana legalisasi arak. Ditambah lagi dunia akademisi belum diajak duduk bersama membahas rencana ini. Sehingga dengan duduk bersama, kearifan lokal bisa terjaga tanpa mengorbankan dunia pendidikan. Ia berharap arak bisa dijual di tempat khusus dan pembelinya dipastikan dari kalangan yang telah dewasa. Contohnya, apabila dijual di minimarket, para karyawan minimarket harus lebih selektif memilih pembeli arak agar jangan tergiur keuntungan semata dengan memperbolehkan para pelajar membeli arak. Perlu duduk bersama antara pihak pemerintah Provinsi Bali dan kalangan guru atau PGRI dalam hal ini sehingga bisa mendapatkan titik temu dan anak-anak yang di bawah umur tidak mengkonsumsi ini. Ditambahkan yang lebih mengkhawatirkan apabila arak dijual secara online, sehingga lebih menyulitkan lagi pengawasan terhadap anak di bawah umur membeli arak secara online. Contoh kasus alat bantu seks. Anak muda khususnya para pelajar sering memalsukan identitas untuk membeli secara online. Kum Krishna, Bali TV.